Satu, dua, tiga. Taking content to the next level. Hi guys, welcome to podcast Let Us Tell You. Kenalin nih, aku Via dan aku Hani. Kita berdua yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru dengan tema seputar menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan. Nah, dan untuk bintang tamu kita kali ini, pasti buat kalian anak-anak Semanju udah gak asing lagi dong. Wah, siapa sih bintang tamunya? Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung kita sambut aja bintang tamu kita, Pak Bambang. Yeay. Assalamualaikum Bapak. Iya. Oke. Jadi gimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat selalu. Itu semua berkat siswa-siswi SMA 7 Kota Tangerang Selatan emang oke. Wah. Oke, nah sebelumnya Pak Bambang udah tahu belum sih kita mau ngobrolin apa? Ya Bapak diundang akan ada pembicaraan ngobrol-ngobrol untuk masalah kebersihan sekolah, lingkungan sekolah kita ya. Iya benar banget Pak. Jadi menurut Bapak kebersihan lingkungan itu seperti apa sih? Kebersihan lingkungan itu seperti apa? Iya. Jadi kebersihan lingkungan itu adalah semua tanggung jawab warga sekolah. Nah, warga sekolah itu siapa saja? Ya. Dari tenaga pendidik, guru, tenaga kependidikan, TU, ya termasuk di situ ada security, OB, ya, dan semua adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Selatan. Itu adalah semua warga sekolah yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kebersihan sekolah kita. Tuh. Begitu Pak. Nah kalau begitu menurut Bapak di SMA 7 Tangerang Selatan itu kita sudah menjaga kebersihan lingkungan dengan 100% bersih atau belum ya Pak? Kita pernah mengikuti lomba sekolah sehat. Dan alhamdulillah lomba sekolah sehat itu kita pernah juara 1 tingkat provinsi. Wow, keren banget ya. Nah, bagaimana dulu semua warga sekolah, ya terutama siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan, untuk memperoleh predikat sekolah bersih tingkat provinsi itu luar biasa ya. Dari segi kerjasamanya dengan tenaga kependidikan, dengan tenaga pendidik, oleh guru ya, semuanya warga sekolah. Dan alhamdulillah meraih gitu ya. Nah itu kebersihan lingkungan sekolah kita. Dan untuk sekarang ya otomatis untuk kebersihan itu kan harus ada predikatnya, harus ada nilainya ya. Nah yang nilai itu bukan dari lingkungan sekolah, dari luar. Dan kita alhamdulillah memperoleh nilai yang sangat memuaskan dan menjadi juara tingkat provinsi. Nah, mungkin kebersihan kita udah waktu itu mungkin 100%. Nah, kalau sekarang gimana kebersihan kita? Nah, otomatis kebersihan kita terjadi penurunan. Yang tadinya 100% menurun sekarang. Nah, inilah kalau sudah menurun ini akan menjadi tanggung jawab kita semua untuk kembali seperti kita menjuarai sekolah sehat tingkat provinsi gitu. Gitu. Sekarang kan ada program pemerintah ya, Adiwiyata. Nah, program pemerintah Adiwiyata itu salah satu program untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Gitu, ada ya. Jadi sekarang kebersihan sekolah kita udah menurun lah, kurang dari 100%. Tapi masih bisa kita perbaiki tentunya ya Pak. Alhamdulillah insya Allah. Semua itu kalau memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kita. Benar. Ya, sebab menjaga kebersihan itu lebih sulit. Sangat sulit menjaga kebersihan daripada kita disuruh membersihkan gitu. Nah terbuktilah ketika kita memperoleh sekolah sehat itu kita membersihkan semua. Nah sekarang tinggal menjaganya. Nah itulah. Jadi alhamdulillah kita harus meningkatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita untuk kembali bisa 100% apa yang diharapkan oleh kita semua sebagai warga SMA Negeri 7 Kota Selatan. Amin. Semoga kita berhasil memperoleh penghargaan itu lagi ya Pak. Amin. Amin. Kita tingkatkan, mudah-mudahan kita memperoleh tingkat nasional ya. Amin. Ya oke.
Lalu menurut Bapak, apakah kebersihan lingkungan itu berpengaruh pada kenyamanan siswa-siswi di Semanjul saat belajar? Ya, kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya berpengaruh terhadap siswa-siswi kita, artinya siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Selatan, tapi juga berpengaruh bagi seluruh warga sekolah SMA Negeri 7 Kota Selatan. Contoh, kalau misalkan kelasnya bersih, nyaman, itu kan belajarnya juga enak ya, nyaman gitu kan. Kalau sekolah yang tidak bersih, ya otomatis kan ya tidak nyaman, mungkin ada debu, ada aja yang bersin, apalagi sekarang kita harus tetap menjaga kesehatan untuk mencegah penularan penyakit. Iya benar. Ya, itu sangat berpengaruh sekali ya. Apalagi kalau sudah bersih, terus wangi pengharum namanya pencuci pel itu ya. Nah, karbon gitu ya, karbol pel itu kan enak sekali gitu ya. Nah, itu membuat kita nyaman gitu. Ya, benar. Jadi kebersihan itu sangat penting untuk kenyamanan kita belajar juga ya Pak? Iya, tentunya ya. Itu contoh di kelas, apalagi di luar kelas itu kalau kita semua misalkan ada ruang-ruang di sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar di luar, seperti kita di belakang kantin kan ada kayak ronggolo ya untuk tempat istirahat. Nah, itu kalau dibersihkan kan bisa tuh habis istirahat atau pas istirahat kita bisa santai-santai, bisa tukar pikiran untuk masalah pelajaran pendidikan di SMA Negeri 7 gitu ya. Lalu menurut Bapak nih, apakah para guru dan staf di SMA 7 Negeri Tangerang Selatan sudah menjaga kebersihan dengan baik? Untuk saat ini baik ya. Baik kenapa? Ya kalau mereka tidak baik itu tidak akan memperoleh predikat sekolah sehat tingkat provinsi. Nah, itu buktinya ya. Kalau sekarang ya untuk kebersihan lingkungan kan kita tanggung jawab semua warga sekolah. Berarti bukan hanya tenaga pendidik, yaitu guru, tenaga kependidikan, TU gitu ya. Dan juga siswa-siswinya itu harus jadi tanggung jawab semua. Gitu. Kalau menurut berapa sekarang udah alhamdulillah ya, tetap menjaga kebersihan gitu. Sebab guru itu adalah contoh panutan bagi siswanya. Gitu. Benar. Jadi kalau apabila guru dan para staf mencontohkan hal yang baik, pasti para siswanya juga bisa mencontoh hal yang baik. Lalu kebersihan lingkungan yang seperti apa sih yang Bapak inginkan di Semanjul? Ya, bukan yang saya inginkan aja, mungkin yang diharapkan oleh seluruh warga sekolah itu adalah kebersihan lingkungan yang tidak hanya bersih tapi juga sekolah kita hijau. Ya, hijau ya, ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang rindang ya, yang nyaman bagi kita semua gitu. Makanya kebersihan itu menjadi tanggung jawab kita semua gitu, yang saya harapkan, bukan dari Bapak aja, bukan dari guru-guru aja, bukan dari siswa gitu. Itu yang Bapak harapkan untuk menjaga kebersihan itu kita ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Nah, satu tanggung jawabnya bisa kita mengadakan kerja bakti. Iya enggak? Iya, kerja bakti ya. Diadakan. Kalau dulu ada Jumsi. Jumat bersih. Iya, Jumat bersih diadakan lagi setiap hari Jumat. Ayo sama-sama, mari kita semua dari guru, dari siswa, ya. Kita adakan bersih hari Jumat aja, bersih. Nah, khusus itu, ya enggak? Kerja namanya Jumsi ya, dari kerja bakti, terus diadakannya jadwal piket kebersihan kelas, gitu. Terus setiap warga sekolah diharapkan buang sampah pada tempatnya, gitu. Terus kita setiap siswa diharapkan ya paling tidak seminggu sekali lah untuk mengontrol loker meja. Benar itu kan ada kita gitu. Masuk kita tangan tisu. Tisu, gitu. Tapi pernah juga sih pas masuk tangan handphone. Besok datang ke piket, Pak, handphone saya ketinggal. Alhamdulillah ada gitu ya. Ya gitu. Nah, itu yang diharapkan itu ya. Jadi kerja bakti, jaga kebersihan, diadakan pembersihan jadwal piket kelas ya. Terus kita kontrol sama-sama loker meja kita gitu. Nah, itu salah satunya, terus buang sampah pada tempatnya, itu yang Bapak harapkan. Terus kita terus menjaga
lingkungan kita tetap bersih dan hijau. Nah sekarang kan ada yang kamu lagi P5 kan ya? Iya. Nah P5 salah satu itu adalah ada yang budidaya tanaman kan? Iya, betul. Nah dari budidaya tanaman itu mungkin kita akan membuat sekolah kita hijau dan indahnya asri gitu. Ya. Lalu harapan Bapak untuk kebersihan lingkungan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan ini ke depannya bagaimana? Ya harapan saya, Ya. harapan Bapak sih untuk kebersihan ini paling enggak kita dapat seperti ketika akan meraih predikat sekolah sehat. Harapan Bapak gitu ya. Nah sekarang kan pas dapat sekolah sehat kendor semua. Iya, benar. Ya berharap gitu seperti kita akan memperoleh predikat sekolah sehat gimana ya tingkat provinsi itu. Wah benar-benar semuanya menjaga kebersihan. Iya. Nah makanya oleh sebab itu mempertahankan kebersihan itu akan sulit gitu. Ya. Mungkin sampai situ aja Ya. pembicaraan kita soal Kebersihan lingkungan. Ya. Terima kasih Sama-sama. banyak untuk Pak Bambang atas Sama-sama. waktunya. Waktunya Iya. untuk berbincang dengan kita di podcast kali ini. Ya. Oke, guys. jadi Itu tadi tanggapan dari Pak Bambang mengenai kebersihan lingkungan yang ada di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. nah untuk kalian sudah bisa menjaga kebersihan lingkungan belum? Kita harap dengan menonton podcast ini bisa membuat kalian tersadar akan seberapa pentingnya kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan itu. Nah, setelah ini jangan kemana-mana karena kita masih akan ada segmen kedua. Nah, kita akan kedatangan bintang tamu spesial nih yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Agil dan Nata. Stay tune. Lagi sama kita di podcast Let Us Tell You. Kali ini di segmen kedua bersama saya Nata Dan saya Agil. Kali ini masih membahas tema yang sama tentang kebersihan lingkungan, tapi bintang tamunya agak lain. Ini kakak kelas kita lah. Ya nggak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung panggil. Kita panggil aja ya. Oke, Kak Iksan. Oke. Gimana kak kabarnya? Sehat? Baik. Baik ya. Udah nggak usah basa-basi terlalu lama. Ini wajib pakai masker nggak sih? Bebas. Jadi bebas, pakai aja nggak apa-apa. Pakai aja nggak apa-apa. Covid soalnya Covid. Oke. Kali ini kita nggak bahas Covid, tapi kali ini tentang Kebersihan lingkungan. Oke, langsung ya. Ini pertanyaan pertama nih. Adiwiyata itu sebenarnya apa sih kak? Yang saya tahu kan kayak dia kayak kerajinan gitu, mau ngebuat dari sampah menjadi apa segala macam. Adiwiyata itu kan program kerja sekolah Oke. untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sekolahnya sih. Oh, jadi kayak gitu doang ya? Iya, Berkaitan juga ya sih ya sama kebersihan lingkungan ya. iya. Terus Menurut Kak Iksan nih, penting nggak sih ngejaga kebersihan lingkungan, terutama di sekolah? Penting dong, penting banget. Oke. Kenapa tuh Kak? Karena kalau misalnya sekolahnya bersih, kita juga belajar kan bisa jadi nyaman kan. Kalau misalnya sekolah kotor, kita juga kalau belajar nggak nyaman. ya sih bener tuh kayak toilet Semanjul tuh ya, nggak nyaman banget tuh, parah. Tapi kan ada toilet yang nyaman di masjid. Iya. itu masjidnya dibersihin terus tuh. Ah, Iya. mantap tuh. Tapi cuma di masjid toilet cewek doang sih. Iya tuh. Ya, tapi kan kita nggak boleh ya. Iya. Sayangnya. Itu sih Semanjul kurang ya. Mungkin kita harus meningkatkan kesadaran diri. Buang sampah jangan sembarangan. Iya. Terus apa Gil? Lanjut Gil. Apa ya? Apa sih upaya yang pertama banget nih harus dilakuin biar menjaga lingkungan tetap bersih? Pertama, yang tadi udah dia bilang, kita tuh harus ngebuang sampah pada tempatnya. Terus kalau bisa kita tuh harus mengurangi penggunaan plastik. Terus kita melaksanakan piket kelas dengan rutin. Jangan cuman minggu ini piket nih, habis itu minggu depannya udah nggak piket lagi, kayak madol gitu. Aduh. Ini biasanya sering madul biasanya dia. Nggak piket. Kalau misalnya kayak gitu sih, kalau saran dari aku di kelas tuh dibuat peraturan. Jadi kalau misalnya nggak piket didenda. Oh, itu bisa tuh. Itu wajib banget sih, wajib. Kurang ya. Nah, kita kembali nih ya ke Adiwiyata. Iya. Sebenarnya apa sih kayak contoh-contohnya kegiatan Adiwiyata tuh kayak gimana? Jadi kalau misalnya contoh-contoh karya ya, Hmm. contoh-contoh karya itu Adiwiyata yang pertama kita pernah ngebuat kotak pensil dari kain perca. Oh, oke, ya. Terus yang kedua kita pernah buat cermin dari bambu. Terus kita pernah ngebuat miniatur kota dari kardus dan botol-botol bekas gitu. Terus kita pernah
ngebuat itu tas dari bungkus kopi. Oh, iya bisa sih, bisa. Iya. Dan berarti ADIWT ini sama aja kayak mengolah sampah Iya, menjadi iya. Benar, seni benar. ya. Keren sih, keren. Gini Kak, gimana tuh kan kalau di sekolah kita kan plastik tuh udah banyak banget kan. Iya, Itu cara buat nguranginnya lah. Nah, Itu pasti susah banget tuh. kalau misalnya menurut saran aku ya, untuk nguranginnya tuh kita bisa ngebawa botol minum dari rumah, bawa Tupperware juga Iya sih. untuk makan. Jadi kalau misalnya ke kantin kayak beli es teh ke bude gitu, Nah, itu dia tuh. kita bisa langsung sodorin aja Oh, botol minum kita, nggak usah pakai plastik. iya. Terus kalau misalnya kayak beli makanan, beli mie atau beli yang lain, kita bisa pakai kotak makan sendiri aja sih. Iya. Itu Nggak tuh perlu pakai dari dia. yang susah tuh ya, beli es teh. Nah, DST apalagi tuh. Ada. Langsung aja buang. Paling laku ya es teh padahal. Tapi sebenarnya apakah kita cukup hanya membuang sampah pada tempatnya, apa harus dipilah sampah? Kalau menurut saya sih emang harus dipilah-pilah dulu sih. Oh iya, benar. Dari yang organik dan non organik ya. Mungkin kalau misalnya ke depannya sekolah bisa ngebuat itu juga jenis-jenis sampah yang organik sama non organik. Oh iya, bisa ya. Kayaknya udah ada deh. Udah, Tapi tapi dekat ruang OSIS. Tapi kalau bisa tuh diperbanyak gitu loh. iya sih. Tapi tetap aja lah anak-anaknya ya. Iya, susah-susah. Buang sampah terserah dia udah. Susah ya. Gue jujur aja sama gue. Saya juga gitu. Kalau kayak gitu balik lagi kesadaran diri masing-masing sih. Iya sih, Jadi ya harus sadar-sadar aja. bener. Harus sadar sih sebenarnya. Kalau nggak sadar, Kalau nggak sadar ya tidur. tidur. Lingkungan kotor ya. Menurut Kak Iksan ya, Apa? gimana langkah-langkah awal nih untuk melestarikan lingkungan? Sebenarnya kalau langkah-langkah awal ya itu buang sampah jangan sembarangan. Terus lebih ke untuk milah-milah sampah, melaksanakan itu piket. Jangan madul-madulan ya. Iya. Adalah. Bersih. Tapi menurut saya sih ya, ini kayak penting sih buat kayak kerja bakti di sekolah ya. Setiap hari apa mungkin. Mungkin gitu. kalau misalnya menurut aku harus ada kayak Jumat rutin gitu loh. Oh ya Kalian Jumat dulu bersih di gitu ya? SMP pernah ada nggak kayak gitu? Ada. Cuci. Iya. Nah, sih. mungkin Ada tuh. di SMA kita tuh harus diadain kayak gitu lagi. Jadi ada di hari tertentu dan di jam tertentu kita tuh sama-sama semuanya 3 angkatan ngebersihin kelas masing-masing. Bisa sih, iya. Gitu. Kerja bakti sekolah ya. Iya. Mungkin bisa tuh ya dari OSIS-nya menyarankan. Iya, iya. Tapi ya kalau bisa, kesadaran diri aja lah. Iya, kesadaran diri lah. Lanjut ya. Lanjut ya. Harapan Kak Iksan ke depannya nih buat sekolah kita lah. Gimana tuh? Untuk harapan aku sendiri, semoga sekolah kita tuh jadi lebih bersih, terus lebih nyaman. Terus kalau misalnya kayak yang untuk bersih-bersih sampah tuh sebenarnya bukan tugas OB doang sih. Nah, Kan kasihan juga ya, OB kan Iya, cuma benar. 6. Sekolah kan gede. Kasihan dong kalau misalnya OB bersihin semuanya. iya sih. Kita tuh juga harus sadar sama menjaga lingkungan sekolah biar tetap sehat, bersih, biar nggak jadi sarang penyakit juga kan. Nah, itu. Karena kalau misalnya ada kayak tumpukan sampah terus kotor, itu bisa jadi sarang penyakit juga. Bisa, apalagi berkembang biakan nyamuk kan biasanya Iya, di tempat-tempat sampah gitu ya. Ya, si OB juga cuma ada 6, sementara siswa ada berapa? 1000 lebih. Bayangin aja kalau beli es teh satu orang 1000 sampah. Parah ya. Apalagi belum yang buang sama sembarangan. Itu dia, harus memiliki sadar diri. Bisa jadi tempat nyamuk banget. Terus apa lagi? Mungkin kayaknya segitu aja Kak ya. Iya, Terima sih. kasih banget nih mau datang. Oh, Iya, waktunya udah mungkin udah mau habis juga ya. Iya, Udah iya. cukupin aja. Ya, kali ini terima kasih banget nih buat Kak Iksan udah mau datang. Ya, Oke. mungkin lain kali bisa datang lagi lah kalau diundang. Oke. Iya. Mungkin segitu aja guys dari kita. Langsung tutup Gil. Jangan lupa buat buang sampah ke tempatnya dan jangan lupa untuk melestarikan lingkungan. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngapa sih, Bor? Di rumah gue nih bener-bener kotor banget. Warganya tuh jorok-jorok. Buang sampah sembarangan. Makanya harusnya tuh di rumah lu inilah adain kerja bakti bersih-bersih. Terus bilangin kampanye jangan buang sampah sembarangan. Apalagi kemarin tuh 17-an. Kenapa tuh? Buang sampah habis bekas minum kan. Parah ya? Parah. Lu jangan juga ya?
Ya, lu kan gak ikutan. Oh iya. Udah bilangin lain kali, gue juga kemarin kayak ke rumah lu jorok banget. Terus gua ngeri banjir doang. Iya sih, itu penyebabnya aja. Iya. Sama bikin penyakit juga sampah. Udah, lain kali jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, Kita jaga lingkungan. Lingkungan bersih, hidup pun tenang. makanya guys, jaga kebersihan. Oke.